Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulay Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 13.3.12 tentang configure WPA2 Enterprise VLAN on the WLC. Langsung saja kita masuk ke lab ya. Di sini ada tujuan, jadi pada aktivitas kali ini kita bakal mengkonfigurasi WLAN baru pada pengontrolan nirkabel atau WLC. Ini, Wireless LAN Controller, WLC. Termasuk interface WLAN yang akan digunakannya. Di sini kita bakal mengkonfigurasi WLAN untuk menggunakan server Radius dan WPA2 Enterprise untuk mengautentikasi pengguna. Kita juga bakal mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP. Nah, jadi yang pertama di sini kita bakal konfigurasi interface VLAN interface di WLC. Terus kita bakal konfigurasikan WLAN baru pada WLC. Terus kita bakal konfigurasikan WLC dengan pengaturan SNMP. Terus konfigurasikan WLC untuk menggunakan server Radius untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Terus kita bakal mengamankan WLAN dengan WPA2 Enterprise. Terus kita bakal hubungkan host ke WLC baru. Di sini ada background atau latar belakangnya. Jadi setelah kita mengkonfigurasi dan menguji WLC dengan WLAN yang sudah ada, kita bakal mengkonfigurasi WPA2 PSK untuk WLAN tersebut karena akan digunakan dalam bisnis yang lebih kecil. Nah, di sini kita tuh diminta untuk mengkonfigurasi dan menguji topologi WLC yang akan digunakan dalam perusahaan yang lebih besar. Kita tahu bahwa WPA2 PSK itu tidak berskala dengan baik dan tidak sesuai untuk digunakan dalam jaringan perusahaan. Topologi ini bakal menggunakan server Radius ini dan WPA2 Enterprise untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Hal ini memungkinkan administrasi akun pengguna dari lokasi terpusat dan memberikan keamanan serta transparansi yang lebih baik karena setiap akun memiliki nama pengguna dan kata sandinya sendiri. Selain itu, nanti aktivitas di si pengguna bakal dicatat di server. Nah, di lab kali ini kita bakal membuat interface VLAN baru, menggunakan interface tersebut untuk membuat VLAN baru dan mengamankan VLAN tersebut dengan WPA2 Enterprise. Di sini kita juga bakal mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius perusahaan guna mengautentikasi si pengguna. Selain itu, kita juga bakal mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP. Langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Kita bakal buat VLAN interface yang baru. Setiap VLAN itu memerlukan virtual interface di WLC. Nah, interface ini dikenal sebagai dynamic interface. Nah, interface virtual itu diberi ID VLAN dan traffic yang menggunakan interface tersebut akan ditandai sebagai lalu lintas VLAN. Inilah sebabnya koneksi antar AP, WLC, dan router dilakukan melalui port terang agar lalu lintas dari beberapa WLAN dapat diangkut melalui jaringan. Lalu untuk lalu lintas WLAN dan VLAN harus diterang. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Buka browser di desktop of admin PC. Admin PC yang ini, kita buka web browser. Terus nanti kita bakal hubungkan ke IP address WLC melalui HTTPS. Ini ada IP-nya, kita coba lihat. 1 HTTPS 192.168.200.254. Nah,
tampilannya bakal kayak gini. Wireless LAN Controller atau WLC. Berikutnya, login dengan nama pengguna admin dan Cisco 123. Nama username-nya admin, passwordnya Cisco 123. Nah, kita udah login sekarang. Berikutnya kita bakal yang C, klik the controller ini, lalu klik interface. Sebentar, dia agak nge-lag gitu. Lalu klik interface, klik tombol new, ini kita geser. Setelah itu kita lanjut lagi. Kita bakal masukkan nama interface yang baru. Kita bakal menyebutnya WLAN 5 di sini. Interface name-nya WLAN 5. WLAN ID-nya juga 5. WLAN ID-nya 5. Terus kita apply. Kita tunggu sebentar. Setelah itu, pertama konfigurasikan interface untuk menggunakan port fisik nomor 1. Beberapa interface VLAN dapat menggunakan port fisik yang sama karena interface fisik tersebut seperti port RAM khusus. Berikutnya kita bakal atur interface IP interface-nya. Di sini masih di tab yang ini. Kita ke physical information yang ini. Nah, interface address-nya kita bakal ubah. Tapi sebelumnya di physical information, port number-nya kita ubah jadi 1. Terus ini interface address-nya, VLAN identifier-nya 5, IP address-nya kita ganti 192.168.5.2.5.4. 192.168.5.2.5.4. Terus subnet mask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.5.1. Terus kita DHCP information-nya kita tambahin juga 192.168.5.1. Berikutnya ini tetap, yang lainnya tetap. Kita bakal lanjut. Berikutnya kita bakal klik save configuration ini, yang di bagian atas. Kita apply dulu, kita apply dulu. Confirm. Oke. Terus kita save configuration. Kita save. Successful. Nah, kita udah berhasil save. Kita klik OK aja. Setelah itu, kita masuk ke langkah 2, konfigurasi WLC untuk menggunakan server radius. Ini kalau kita cek assessment item WLAN 5-nya udah benar semua.
kita bakal lanjut lagi ke langkah 2, yaitu configure the VLC to use Radius server. Jadi WPA to Enterprise itu menggunakan server Radius eksternal untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Akun pengguna individual dengan nama pengguna dan kata sandi unik dapat dikonfigurasi di server Radius. Sebelum VLC dapat menggunakan layanan server Radius, VLC harus dikonfigurasi dengan IP atau server address. Kita klik the security. Kita masih berada di tab yang admin PC tadi. Kita klik security ini. Lalu kita klik new. Kita geser kalau nggak ada. Setelah itu kita lanjut. Nah, di sini kita bakal menggunakan jadi si server Radius bakal mengautentikasi VLC sebelum mengizinkan VLC mengakses informasi akun pengguna yang ada di server. Kita klik new lagi. Ini. Nah, kayak gini. Berikutnya kita bakal tambahin server IP-nya di sini. Ini server IP address kita masukin 172.131.1.254. 172.31.1.254. Terus passwordnya itu ada, sebentar kita lihat. Passwordnya Cisco 123. C-nya besar. Cisco 123. Setelah itu kita klik apply. Kalau udah, kita bakal masuk ke langkah 3 buat WLAN baru. Buat WLAN baru, gunakan interface WLAN yang baru dibuat untuk WLAN baru. Ketik entry WLAN di bilah menu ini, WLAN. Terus kita bakal go. Ini kita bakal klik go ini. Setelah itu muncul kayak gini, kita bakal masukkan nama profil WLAN baru, gunakan nama profilnya ini floor to employees. Floor to employees. Terus SSID-nya SSID min 5, ID-nya 5. Setelah itu kita klik apply. Berikutnya, kita bakal terapkan atau apply agar pengaturan itu berlaku. Setelah WLAN dibuat, kita bisa mengkonfigurasi fitur-fitur jaringan. Klik enable untuk mengaktifkan WLAN.
Terus yang E, pilih interface VLAN yang akan digunakan untuk WLAN baru. WLC nanti bakal menggunakan interface tersebut untuk lalu lintas pengguna di jaringan. Kita bisa klik sebentar, VLANs. Sebentar. Oh, sebentar, saya salah klik. Kita buka dulu ininya. Ini nge-lag banget. Ini kan statusnya masih disable. Kita mau ubah jadi enable. Nah, kita harus buka dulu, tapi nggak bisa kebuka. Sebentar ya. Kita remove dulu deh. Kita bakal buat lagi yang baru di sini. Profile name-nya tadi for to employees. SSID-nya SSID 5 WLAN for to employees. Kita apply. Sebentar.
Sebentar, laptop saya nggak baik. Kita lanjut, kita bakal coba untuk aktifkan. Terus interface-nya kita WLAN 5. Berikutnya kita ke tab lanjutkan. Flex Connect. Sebentar. Berikutnya kita bakal ke Advanced tab ini. Terus kita scroll ke Flex Connect ini. Di Flex Connect kita bakal klik to enable Flex Connect local switching. Ini kita enable. Terus Flex Connect local jadi kita enable. Terus kita apply. Kalau udah, kita lanjut lagi. Kita bakal ke langkah 4, konfigurasi keamanan WLAN. Klik ID dari WLAN yang baru dibuat. WLAN. Kita apply, oke. Terus kita back dulu. Kita back dulu, terus kita pilih ID. Lalu setelah itu di sini statusnya udah enable. Sekarang kita bakal tambahin
security. Nah, kita ke QuickType Security layer 2, kita pilih WPA plus WPA2 ini, terus kita WPA police, kita checklist, sama yang ini yang bawahnya juga, terus yang 802.1x juga. Setelah itu kita bakal coba play dulu. Berikutnya kita bakal lanjut lagi. Sebentar. Kita ke ini AAA server. Terus di bagian server 1 kita ganti jadi ini. Jadi kayak gini. Terus kita apply. Berikutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu konfigurasi DHCP dan SNMP. Nah, kita harus terhubung ke GUI WLC dari PC admin. Klik menu ini, controller. Terus sebentar kita tunggu. Kita buka interface. Tunggu sebentar. Lumayan nge-lag. Buka tab ini, kita ke WLAN 5. Kita buka terus. Nah, dari sini kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Interface apa aja yang tersedia, bisa kita lihat interface-nya itu WLAN 5. Terus kita bisa klik manajemen. Ini manajemen. Nah, di manajemen ini tampilannya kurang lebih tuh kayak gini. Terus kita lanjut lagi ke controller lagi, kita balik lagi. Kita ingin WLC menggunakan server DHCP-nya sendiri untuk menyediakan penyelamatan bagi perangkat di jaringan manajemen wireless seperti access point ringan. Kita bakal klik kita kembali ke bagian yang tadi, controller, ke interface, terus WLAN 5. Sebentar. Nah, di sininya kan sudah seperti ini. Berikutnya, kita di menu sebelah kiri, kita bisa klik internal DHCP server ini. Klik DHCP scope. Berikutnya, kita bakal membuat DHCP scope dengan cara klik new. Ini digeser aja kalau misalnya nggak ada. Kita kasih nama ini wired
management. Setelah itu kita bakal mengkonfigurasi DHCP scope ini untuk menyediakan alamat ke jaringan infrastruktur kabel yang menghubungkan PC admin, WLC1, dan LAP1. Kita klik apply. Setelah itu kita lanjut lagi. Kita buka dulu. Kita bakal ngasih IP di sini. Untuk yang ini full start address-nya kita kasih IP 192.168.200.240. Terus full end address-nya 192.168.200.249. Terus network-nya 192.168.200. Netmask-nya 255.255.255.0. Default routernya kita kasih 192.168.255.0. 192.168.200.240.249.0. 192.168.255. Maaf saya salah. 201. 192.168.201. Terus ininya kita ubah jadi enable tetap. Setelah itu kita bisa klik apply. Nah, berikutnya kita bakal lanjut lagi ke bagian langkah 2, configure SNMP. Klik menu manajemen. Setelah itu kita klik ini SNMP. Klik drop ini. Tunggu sebentar. Jaringan saya nggak begitu bagus, jadi lumayan nge-lag. Kita klik new. Kita klik new. Community name-nya kita kasih WLAN SNMP 172.1.1254. 172.1.1254. Terus kita apply. Berikutnya kita lanjut ke bagian 3, yaitu hubungkan host ke jaringan. Kita bakal konfigurasikan host untuk terhubung ke jaringan di perusahaan. Klik wireless host ini yang gambar laptop. Terus kita ke PC wireless. Sebentar. Setelah itu kita klik connect. Kita refresh. Maaf, sebelumnya kita ke profiles dulu. Terus kita klik new. Terus kita kasih nama
YLC net, kita klik OK. Setelah itu kita klik Advanced Setup. Ininya kita pastiin SSID-nya 5, terus kita klik Next. Selanjutnya kita klik Next lagi. Nah, di sini kita klik WPA to Enterprise. WPA. Nah, setelah itu klik Next. Sebelumnya kita lihat dulu update network. Nah, DHCP-nya harus kita pilih. Ini. Terus kita next lagi. Di bagian ini kita login name-nya user 1. Kata sandinya user 1 pas. Terus kita next. Terus kita save. Setelah itu bisa dilihat kita di sini berhasil. Sekarang kita bakal coba tutup dulu tab ini. Kita lihat IP configuration-nya. IP configuration-nya yang wireless 0. Interface-nya wireless 0, terus kita coba, dia belum muncul. Nah, kita klik ini nih. Kalau misalnya untuk mempercepat waktunya kita bisa klik ini. Tadi belum muncul, sekarang IP-nya udah muncul, yaitu ini. Satu yang kita dapetin seperti ini IP-nya. Bisa kita lihat skor kita udah 100%. Kita udah selesai untuk mengerjakan lab kali ini. Kalau misalnya kita lihat assessment items kita, udah checklist semua. Terus udah 100%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.